bukan bermaksud menyinggung pihak manapun. Aku hanya coba mengisahkan sebuah kisah nyata tentang seorang wanita yang terkena bala karena perangai buruknya. Kisah ini terjadi di tahun 2020, masa awal pandemi merebak di Indonesia. Bukan tulah, tapi bala yang akhirnya berakhir tragis. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita yang diberi akal sehat untuk tidak berkata kasar, bahkan memfitnah orang lain tanpa alasan jelas. Aku sendiri sempat menjadi bulan-bulanan karena sikapnya yang arogan, sehingga orang di sekitarnya dianggapnya hina, meski dirinya tidak pernah menyadari sikapnya yang berlebihan lebih dipandang orang sebagai wanita tanah jahanam. Ya, wanita tanah jahanam cocok disematkan pada sosok Mala ini. Tabiatnya dari awal ku kenal memang terkesan angkuh. Sifat angkuh yang selalu menyelinap di relung pikirnya. Menurutnya ia sempurna dengan segala kepemilikannya. Padahal tidak juga. Jika orang memandangnya sempurna, tapi pada kenyataannya jauh berbeda. Mala ini masih berusia belia. Belia dengan segala emosi berlebih yang kadang membingungkan. Aku sebetulnya selalu berpikir positif tentangnya, namun berulang kali hilang karena melihat sikapnya yang berbeda. Terkadang ada kesan aneh dan ditutupi. Mungkin sedang ada masalah, pikirku. Namun lambat laun, kebiasaan mengumpat semakin membuatku berpikir ia bertabiat buruk. Kebiasaan mengumpatnya itu akan terus berlanjut setiap hari. Apabila hatinya sudah terpuaskan, baru bisa diam. Tentunya diamnya itu dibawa dendam. Bahkan rasa sakit hatinya dibawa sampai kemana-mana, meski tak sebanding dengan realitas sesungguhnya. Banyak orang-orang bertanya atas sikapnya yang overacting itu. Namun tidak serta-merta ia mampu menjelaskan dengan gamblang apa penyebabnya. Menurutnya kemarahannya beralasan. Itu hanya menurutnya saja. Kendati orang jadi berpikir buruk tentangnya. Aku sendiri sering heran. Ada sesuatu yang membuatnya dibayangi ayang-ayang ireng. Dari pertama melihat, aku yakin Mala ini memakai sesuatu. Semoga aku salah melihat. Namun semakin aku tepis, semakin jelas jika ada yang tidak beres dengannya. Keganjilan itu tertangkap saat seorang teman mempertanyakan bagaimana caranya bertemu Tuhan. Setelahnya ia hanya diam, tak bergeming, dan akan mencari-cari pelampiasan lain hal. Saat aku menatapnya lebih dalam di kondisi itu, ayang-ayang ireng itu seolah lekat merangkul badannya, membekapnya dari belakang dan tidak membiarkannya lepas. Ayang-ayang ireng itu seolah mengontrol dirinya sehingga ia sulit lepas dari emosi yang meledak saat orang lain menyulutnya. Imbasnya, ia semakin sulit mengendalikan dirinya sendiri. Entah berasal dari mana ayang-ayang ireng itu, entitas yang hidup dalam bentuk hologram di tubuhnya. Kadang aku berpikir, dulu Mala ini pernah ngapain aja ya? Kok bisa segitunya? Rasanya seperti ada benteng yang memagari dirinya. Dan pagar itu kadang berubah-ubah warnanya. Sesekali aku melihatnya berwarna hitam, kadang berwarna biru, dan terakhir melihatnya berwarna merah. Artikan sendiri ya warna-warna itu. Dan anehnya malah seperti menyembunyikannya. Mungkin pagar itu membuatnya merasa aman, atau mungkin dengan pagar itu merasa kuat, entahlah. Saking merasa kuatnya, malah sering mengeluarkan kata kasar dan bersikap arogan. Malah semakin dibutakan hatinya, sehingga ia sulit melihat satu titik kebaikan orang lain. Di matanya, semua orang yang membuatnya tersakiti itu salah, meski tidak semua.
Jujur, aku sering memperhatikannya saat berbicara. Ada saja arah pembicaraan yang seolah menyerangku secara verbal. Saat ia melakukan hal itu, biasanya aku hanya akan menampungnya saja di pikiran. Langkah yang kuambil hanya cukup mendiamkan, karena aku tahu ini caranya menjatuhkan. Mungkin dia kesal saat melihatku hanya diam. Pikirnya aku akan berontak tak karuan. Dan malah ini akan senang melihat orang lain kepanasan. Yang jelas bukan panas matahari ya. Aku hanya berpikir dengan diam akan lebih membuatku merasa nyaman tanpa perlu mengindahkannya. Aku yakin orang-orang dengan karakter seperti Mala ini sangat banyak. Dan mereka seperti racun. 13 Maret 2020. Pertama kali aku mengenalnya. Mala terlihat pendiam, tapi diamnya itu keras menurutku. Sorot matanya seolah menantang dan ingin menunjukkan dirinya seperti apa. Itu sebabnya aku hanya seperlunya saja saat awal kenal. Banyak teman-teman yang menceritakan sikapnya yang kadang tidak sopan dan seenaknya saja berkata pada orang lain. Waktu itu aku hanya bisa menjawab, mungkin belum kenal, atau mungkin memang seperti itu. Itu karena aku belum merasakan sendiri, jadi masih berpikir positif. Ternyata salah besar perkiraanku. Ya, memang karakter cewek yang bisa dibilang sok. Dan justru malah bangga dengan sifatnya yang sok itu. Tapi sudahlah, bukan hal penting untukku. Suatu saat pasti kena batunya juga. Usut punya usut. Dulunya Mala ini adalah seorang penari. Jelasnya penari apa, aku tidak tahu. Berdasarkan penglihatan batinku, ada energi penarik yang terpancar di wajahnya. Mungkin itu pemikat untuk lawan jenis. Kecerobohannya menggunakan pemikat, energi negatif dalam bentuk ayang-ayang ireng. Acap kali menampakkan diri. Apa itu ya? Tiap hari ngikutin si Mala terus. Aneh, gumamku dalam hati. Bayangan itu melingkar dan bergeliat mencengkram punggungnya. Gak mau lepas. Mirip benalu yang lekat menempel di batang pohon. Ia mencari atau memang pemberian dari sesepuhnya. Yang tahu ya dirinya sendiri. Toh yang menggunakan juga dia sendiri. Namun hal seperti itu tetap ada masa berlakunya. Kadang aku melihat wajahnya tampak terlihat kusam, tidak bersinar. Kadangkala tampak cerah, tapi ada yang aneh di bola matanya. Jika aku menatapnya lama, malah lebih sering mengalihkan pandangannya. Ia tidak berani balik menatapku. Dasar, tahu aja nih orang apa yang kupakai, umpatnya dalam hati. Bahkan saat ia sedang menggerutu pun aku bisa merasakan. Dikiranya hanya dengan berkata lirih atau menuliskan kata-kata kasar, aku tidak tahu ditujukan untuk siapa. Padahal dengan jelas tahu ia melontarkan hinaan, makian, cacian untukku. Saat ia sedang emosi, ayang-ayang itu bergumul hebat menguasai setiap jengkal tubuhnya. Emosinya yang meledak hebat tak sebanding dengan sikapnya saat normal. Memang seperti ada keanehan. Meski kadang sakit hatinya, itu tak beralasan. Namun dengan gamblangnya, ia seolah menyudutkan salah satu orang atau dua orang saja. Padahal ada banyak orang sering membicarakan keburukannya. Emosinya tidak wajar. Karena hanya benar menurut akal pikirannya saja. Namun ia tidak berpikir apakah masuk di akal pikiran orang banyak. Sikapnya yang berlebihan semakin mengundang energi negatif datang kepadanya. Mengikat kencang logika berpikir sehat yang harusnya ia miliki. Setiap hari status isinya marah-marah. Ucap Ina padaku. Siapa nak? Jawabku singkat. Ini loh malah. Setiap bikin status pasti bikin sakit hati orang. Oh, malah. Udah, biarin aja.
Sudah jadi rahasia umum kalau itu, ucapku. Ya nggak bisa gitu. Ini statusnya seperti ditujukan untuk kita. Udah biarin aja. Pikiran buruk dibikin sendiri kok. Emang kita ngapain? Nanti kalau kita komentar malah dikira beneran. Ina hanya terdiam. Ina ini juga tidak suka dengan Mala. Sikap Mala yang kasar itu membuat Ina lebih memilih menjauhinya. Tapi Mala itu memang pandai bersilat lidah. Wajahnya tampak manis saat mengambil hati orang lain. Mungkin ada maksud tersembunyi. Mala pandai memanipulasi pikiran orang. Tapi setelah tahu karakter aslinya, kebanyakan orang akan mundur teratur untuk tidak berteman dengannya. Mungkin hanya orang-orang satu frekuensi dengannya yang bisa mendekat. Mala selalu mencari batas aman saat mengobrol, atau mungkin diamnya itu seolah mencuri informasi dari orang lain. Informasi itu disimpannya, yang kemudian hari digunakannya untuk mengadu domba orang lain. Terbilang kejam juga si Mala ini. Menusuk dari belakang dan setelahnya akan tertawa puas melihat orang lain bertengkar. Beberapa hari ini aku tidak melihat batang hidungnya. Teman-temanku yang lain juga nggak tahu kenapa ia nggak terlihat masuk kerja. Jadi gini, aku dan Mala ini satu kerjaan di sebuah swalayan. Meski satu kerjaan, aku dan beberapa temanku yang lain nggak seberapa dekat dengan Mala. Karena dari awal kenal ada bias aneh di wajahnya, seperti ada energi yang membatasi lingkup kedekatannya dengan orang lain yang berbeda frekuensi. Menurutku, ia mendapatkan itu semua karena dulu ia adalah penari. Mungkin saja ia melakukan ritual tertentu di malam-malam tertentu. Atau sengaja mendatangi orang pintar untuk memasang susuk pemikat di wajahnya. Nak, berapa hari ini kok nggak lihat Mala? Kemana ya? Wah, perhatian tenan kok. Kenapa nanyain dia? Nggak penting juga. Pengen tahu aja, soalnya aku mimpi buruk tentangnya, sahutku. Wah, mimpi apa? Kok sepertinya ngeri? Tanya Ina heran. Beberapa hari yang lalu, nggak sengaja aku mimpi Mala. Tepat jam 1 malam, kebangun karena mimpi yang cukup seram. Dalam mimpi, aku lihat Mala berjalan dengan seseorang. Tapi wajah orang itu nggak kelihatan. Tingginya sekitar 165 cm. Agak besar badannya, tapi mukanya nggak kelihatan. Seperti laki-laki usia kisaran 30 tahun. Ia menggandeng Mala dan berjalan perlahan menuju tebing di pinggir pantai. Mala terlihat diam dengan tatapan kosong, terus melangkah mengikuti kemana orang itu berjalan. Sesampainya di tebing, mereka duduk bersila saling berhadapan. Entah apa yang mereka lakukan. Orang itu menyentuh dahinya Mala dengan jempol kanannya, mirip ritual pasang susuk. Tapi aku nggak begitu jelas lihatnya. Waktu itu Mala memakai baju berwarna biru, rambutnya dikucir satu. Setelah itu Mala mendapat pemberian cincin perak dari orang itu. Cincin yang persis dipakainya sehari-hari. Cincin dengan aura hitam. Nggak habis pikir aku dengan si Mala ini. Kenapa percaya hal semacam itu? Setelah selesai, Mala berjalan menuruni tebing itu. Orang itu mengikuti dari belakang. Di perjalanan pulang, mereka terlibat obrolan cukup serius. Mala, setelah aku memasang susuk di wajahmu, ada beberapa pantangan yang tidak boleh kamu langgar. Baiklah, pantangan apa itu? Tanya Mala. Kamu harus bisa mengontrol emosimu. Saya sarankan untuk tidak sesumbar berbicara. Setiap hari ke-40, basuhlah wajahmu dengan air bunga mawar, terang orang itu pada Mala. Percakapan serius itu adalah sebuah janji untuk Mala setelah melakukan pemasangan susuk. Namun di bawah sadarku, bukannya Mala sering melanggar janjinya? Apa orang itu nggak tahu kelakuan Mala itu bagaimana? Bahkan ia sudah melanggar pantangan itu setiap hari, ucapku dalam hati.
Tiba-tiba aku mendengar suara tawa berat seseorang di sebelah kanan telingaku. Saya tahu, malah melanggar pantangannya. Suara misterius itu berbisik. Aku terkejut mendengarnya. Bagaimana dia tahu, padahal aku bicara dalam hati. Apa kamu ingin tahu apa yang terjadi pada Mala karena melanggar pantangan itu? Suara misterius itu terdengar menyentakku. Aku hanya diam, rasanya gak bisa gerak. Untuk berkata satu kata rasanya sulit, padahal memang aku masih dalam mimpi waktu itu. Antara sadar dan tidak, aku melihat Mala didorong oleh laki-laki misterius itu dari atas tebing. Mala berteriak kencang lalu pingsan. Tubuhnya terhempas di atas batu-batu karang yang cadas. Ombak laut yang besar menggulung tubuhnya dan menghilang di lautan lepas. Mala! Tanpa sadar, aku menjerit menyebut namanya. Aku terbangun tepat jam 2 malam. Peluh membasahi sekujur badanku. Rasanya lelah, padahal hanya mimpi. Apa maksud mimpi itu? Apa yang terjadi pada Mala? Tanyaku dalam hati. Setelah terbangun karena mimpi itu, aku tidak bisa memejamkan mata hingga menjelang subuh. Rasa kantuk hilang begitu saja karena suara malam yang mencekam. Suara burung cangak terdengar bersahutan, pun dengan burung hantu yang tak mau kalah, membuat suasana malam itu semakin menyeramkan. Aku masih bersembunyi di balik selimut tebalku, enggan beranjak dari tempat tidur. Tak tahu mengapa rasa takut semakin menguasaiku. Mimpiku seolah seperti isyarat. Tiba-tiba terdengar bunyi panggilan di ponselku. Aku tersentak kaget. Gak habis pikir, siapa telepon subuh-subuh gini? Segera aku melihat siapa yang menelponku. Oh, Ina, toh, batinku. Halo nak, ada apa subuh-subuh telepon? Sepertinya penting. Halo, iya penting. Ngene lo. Suara Ina terdengar terbata-bata dari seberang telepon. Alon-alon ceritane. Tarik napas dulu biar tenang. Apa minum dulu? Kok terengah-engah gitu? Bujuku pada Ina. Ngene lo. Sudah tahu belum kabarnya Mala? Belum, jawabku singkat. Mala kecelakaan kemarin malam. Ucap Ina dengan nada cemas dari balik sambungan telepon subuh itu. Tiba-tiba jantungku berdegup kencang setelah mendengar kabar dari Ina. Apa yang terjadi pada Mala mirip isyarat mimpinya semalam. Aku terdiam, tak menggubris Ina yang masih bicara, dan telepon terputus begitu saja karena aku masih tak percaya dengan isyarat mimpi itu. Keesokan harinya terdengar berita duka. Mala tidak tertolong setelah sehari dirawat di rumah sakit. Ia mengalami luka cukup parah di kepala. Mala mengalami kecelakaan tunggal saat perjalanan pulang dari rumah temannya. Motor yang ia kendarai pecah ban, lalu hilang keseimbangan dan menabrak pagar pembatas jalan. Mala terjungkal jatuh ke arah kanan jalan yang berupa jurang terjal yang tidak begitu dalam. Seorang petugas kebersihan menemukannya dalam kondisi pingsan. Banyak tanya berkecamuk di pikiranku setelah melihat peristiwa itu. Benarkah yang terjadi pada Mala itu karena sikapnya? Apakah Mala telah melanggar pantangan yang seharusnya dijaga? Siapakah sosok yang mendorong Mala dari atas tebing? Mala telah ingkar janji pada sosok itu. Sifat buruknya menjadikannya lupa menjaga adab yang seharusnya bisa dilakukan dengan kehati-hatian, namun Mala lebih mementingkan egonya sendiri hingga berakhir dengan petaka.